wabarakatuh. Semangatin pantun dulu. Daun salam, daun talas. Makan kentang, makan nanas. Yang barusan jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Yang saya hormati orang tua saya sebagai pimpinan MPT dari Forkabi, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli, tepuk tangan Mbak Benara. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Umum DPP Forkabi Bang Muhammad Iksan, tepuk tangan. Sudah level tertinggi ya, Islam Iman Ihsan, wah sudah paling mentok ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di sini, orang tua saya juga Pak Haji Oding ya, yang sudah, kalau boleh berkenan Pak Haji di sini menemani anaknya nih, dan seluruh pengurus dari kota kabupaten ya, Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Barat, Timur, dan Kepulauan Seribu yang hadir. Ini baru pengurus struktur tadi ya. Nanti tolong disampaikan, hari ini hari bersejarah ya. Saya Ridwan Kamil sudah menjadi keluarga besar Forkabi. Berarti di dalamnya punya dan terkandung tanggung jawab saya untuk membesarkan, untuk mengawal ya, dan mensukseskan semua cita-cita dari Forkabi. Ya. Tadi sudah saya baca dan langsung saya tanda tangan, karena itu semua adalah niat yang baik untuk masyarakat dan budaya Betawi. Satu, kita ini harus jadi masyarakat yang taat hukum dan taat organisasi. Maka lembaga adat Betawi itu kita akan perdakan supaya lestari ya. Tidak katanya, tapi hasil sila keempat musyawarah mufakat lembaganya. Setuju ya? Yang kedua, dana abadi untuk kebudayaan Betawi ya, itu akan jadi program utama. Plus inovasi dari Rido adalah nanti akan ada di sekolah-sekolah pendidikan karakter berbasis budaya Betawi, sehingga anak-anak sekolah tuh tidak hanya otak kirinya saja yang pintar, tapi otak kanan, otak budayanya berbasis kearifan lokal Betawi, sehingga anak-anak sekolah jago pantun, jago palang pintu, jago lenong, dan lain sebagainya. Itulah cara pemimpin melestarikan budaya melalui institusi pendidikan. Nanti lihat, tunggu tanggal mainnya, ada perintah gubernur nanti. Kemudian beasiswa buat anak-anak Betawi, pintunya akan dikhususkan, berbeda dengan pintu beasiswa yang lainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul? Walaupun kita semua sepakat, orang Betawi orang yang paling ramah terhadap tamu-tamunya, betul? Dari sejarahnya dulu begitu. Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah Pancasila, Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saya kemana-mana semua nyaman, merasa nyaman di Jakarta. Dari 22 suku etnis, deklarasi kita di Kemayoran juga sama pesannya. Dimuliakan oleh tuan rumah yang namanya kaum Betawi. Itulah akhlak kaum Betawi yang menjadi teladan. Yang berikutnya, harus ada wajah dari yang namanya kebudayaan. Maka situs-situs kebudayaan Betawi secepatnya akan kita lestarikan, utamanya salah satunya di Setu Babakan ya. Karena saya pendidikannya insinyur, insinyurnya insinyur beneran ya, bukan insinyur-insinyuran, ada ijazahnya insinyur. Maka Setu Babakan insya Allah nanti berubah wajahnya
dan saya komit menjadi destinasi internasional. Dan kita mau go global, jadi jangan nanggung bikinnya, kira-kira begitu. Kemudian, jika ada di Forkabi sumber daya manusia yang pintar, betul, yang cerdas dan siap membangun Jakarta, tolong saya jangan ditinggal sendirian. Nanti program-program pasti saya tanya, Bang Ihsan ada nggak yang speknya begini, ada yang speknya ini, supaya 5 tahun kita gerak cepat. Kenapa? Karena membangun Jakarta 50% idenya dari gubernur, 50% idenya dari warga Jakarta. Setuju? Nanti digabung, itulah yang namanya tadi sila keempat, musyawarah mufakat. Saya Ridwan Kamil ini Bapak Ibu 7 tahun jadi insinyur memang di luar negeri. Kerjanya membangun kota dunia. Sudah saatnya saya sekarang berbakti kembali ke tanah air supaya ilmu kota globalnya bisa diterapkan. Yang kedua, 7 tahun saya menjadi staf ahli Gubernur Jakarta. Tiap hari Rabu Kamis saya rapat dengan gubernur untuk membahas semua gedung-gedung yang akan dibangun, dari ancaman-ancaman gedung yang mengganggu atau merusak lingkungan. Ya, 2 tahun Pak Sutioso, 5 tahun Pak Fokel, ya, Pak Fauzi Bowo. Kemudian saya satu kampung dengan Bang Ali Sadikin, jadi titisan mungkin bisa, tapi intinya Bang Ali salah satu dan mungkin gubernur terbaik Jakarta dalam sejarahnya. Ya, saya sangat dekat dengan keluarganya, Pak Boy Sadikin dan keluarganya dan seterusnya, insya Allah. Bahkan saya sempat akan mengusulkan jalan tol dalam kota tuh, kita beri nama Jalan Tol Ali Sadikin. Kalau saya terpilih, saya akan perjuangkan. Karena nggak ada di Jakarta nama Jalan Bang Ali Sadikin yang padahal itu harusnya dihormati, betul ya? Dia ada komitmen-komitmen itu. Kenapa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kira-kira begitu. Saya dibekali ilmu hanya 5, tolong diingat-ingat. Kekuasaan niatnya harus ibadah. Bukan niat kaya, bukan niat populer ataupun apapun. 2, kekuasaan hanya sementara, nggak boleh sombong. Makanya saya hanya jadi manusia yang nanti jadwalnya sibuk, tapi insya Allah jauh dari kata sombong. Yang ketiga, jadi pemimpin kekuasaan harus bermanfaat. Itu tanda tangan nanti yang membuat lembaga adat lahir. Tanda tangan yang membuat nanti dana abadi lahir. Tanda tangan yang nanti tahun depan anak bapak ibu gratis sekolah di swasta. Kalau nggak masuk ke negeri kan begitu ya. Tanda tangan nanti yang membuat yang namanya KJP-nya Pak Anies, Pak Jokowi dipertahankan. Ya, ngapain dibubarkan kalau ada program bagus, betul? Jadi jangan dengar-dengar fitnah-fitnah di jalanan. Ya, kepasangan itu banyak sekali. Orang yang fitnah biasanya karena takut kalah. Jadi biasanya cari itu bukan jualan solusi, yang dicari gosip-gosip supaya orang benci ke kita. Faiza azamta fatawakal Allah, itu rumus saya. Kalau saya sudah bertekad, ya Allah, sisanya saya bertawakal. Mau ada fitnah, black campaign apa, insya Allah kita orang yang lurus, niatnya baik, maka nama pasangannya ridho. Berharap niatnya diridhoi, menangnya diridhoi, nanti kerja-kerja 5 tahun juga diridhoi, betul? Kalau saya teriak Jakarta Baru, teriak Jakarta Maju, ya. Kalau saya teriak ridho tadi menang 1 putaran, insya Allah. Kita coba. Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta Baru, ridho menang 1 putaran, insya Allah. Ridho menang 1 putaran, insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, yang berikutnya pemimpin harus adil, betul? Yang besar diurus, yang kecil difasilitasi. Semua, karena saya sudah pernah 10 tahun jadi pemimpin. Wali kota 2,5 juta orang, dulu gubernur 50 juta orang. Silakan tanya ke orang di Bandung, di Jawa Barat, bagaimana saya seadil-adilnya pemimpin. Saya bapak semua golongan, saya bapak semua agama, saya bapak semua etnisitas, tapi adil dalam agama kita adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya, betul?